haram boleh nggak ketika dibutuhkan? Haram itu terbagi dua, ada haram memang Allah haramkan karena zatnya, dan Allah haramkan karena itu wasilah menuju ke haram. Ada haram karena zatnya, ya kayak Allah haramkan khamr, babi, itu memang zatnya Allah haramkan. Nah, kalau haram itu sudah zatnya karena li khubthia, karena zatnya itu adalah khabith, yang memang Allah haramkan karena khabith, karena perkara itu nggak baik, itu kan zatnya, maka ini nggak boleh dilakukan kecuali karena darurat. Nggak boleh ketika dibutuhkan, nggak boleh. Jadi nggak boleh orang itu makan makan bangkai sekedar butuh, nggak boleh. Maka harus ketika darurat baru boleh dia makan bangkai karena darurat, dan itu memang zatnya Allah haramkan. Tapi kalau haramnya itu karena wasilah, artinya zatnya ini memang nggak Allah haramkan, tapi karena ini menuju kepada perkara haram, maka namanya haram karena wasilah. Jadi karena zatnya ini nggak Allah haramkan, zatnya nggak khabith, zatnya itu perkara boleh, tapi yang mubah ini menghantarkan kepada sebuah perkara haram, berarti ini wasilah kepada haram. Ini boleh ketika dibutuhkan, nggak sampai derajat darurat, nggak sampai derajat apa? Darurat, itu boleh dia lakukan. Apa sih bedanya darurat sama haja? Bedanya adalah semisal saya contohkan pada musim dingin, antum butuh satu baju, dingin banget, dan dingin itu bisa mematahkan tulangmu, bisa menyebabkan kamu sakit, pokoknya dingin banget. Maka Anda butuh baju satu, butuh baju. Maka dengan baju yang satu ini yang kamu pakai itu sudah nggak sakit, tapi masih dingin. Kamu nggak bakal binasa dengan baju satu itu. Itu sudah mencukupi dari musibah yang menimpa kamu, tapi masih dingin. Nah, butuhnya kamu kedua, baju kedua itu berarti butuh, nggak sampai ke derajat darurat. Bisa difahami? Itu bedanya darurat sama haja. Tapi bab makanan, antum kalau nggak makan mati, kalau nggak makan sakit. Maka antum makan 5 suapan. 5 suapan itu dengan besar-besar, 5 suapan itu berarti sudah tertolak kematian pada diri kamu, dan malapetaka dari diri kamu udah tertolak. Tapi kok masih lapar, berarti suapan yang ke-6, 7, 8 itu berarti sekedar dibutuhkan. Itu bedakan. Nah, kalau ketika haramnya itu haramnya karena wasilah, berarti apa? Berarti boleh dilakukan walaupun tidak sampai derajat darurat, hanya sekedar dibutuhkan saja. Apa yang mendasari kaidah tadi? Wong haram kok boleh dilakukan, padahal Allah mengatakan famaniturra fi maqmasatin ghairu mutajanifil ismin fa innallaha ghafurur rahim. Jadi famaniturra, lafadznya Allah terpaksa. Kok ini dibutuhkan kok boleh? Ya ini terpaksa kalau konteksnya pada haram secara zatnya. Kalau kaidah ini haram karena wasilah. Apa yang mendasari? Ada 3 dalil yang mendasarinya. Yang pertama, bolehnya berkhidbah, melihat wanita
yang tidak mahramnya hukumnya haram. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakfatu furujahum. Kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakfatna furujahunna. Hukum asal melihat wanita haram hukumnya. Bahkan Fadl ibn Abbas ketika waktu ihram melihat wanita langsung di isrif nadharaka fa innalakal ula wasannya li syaitan. Palingkan pandangan kamu hanya dapat yang pertama, yang seterusnya adalah syaitan. Suruh palingkan. Itu menunjukkan melihat wanita yang tidak mahramnya nggak boleh, haram hukumnya. Itu fil amr. Tapi kenapa khidbah boleh dilakukan? Karena dibutuhkan. Apakah sampai derajat darurat? Tidak. Tidak sampai derajat darurat. Sekedar orang kalau tidak melihat dia pun nggak ada masalah. Tapi kenapa itu dianjurkan oleh Rasul alaihissalam? Karena memang dibutuhkan. Dan juga Imam Nawawi dalam kitab Majmu' membolehkan orang yang transaksi untuk melihat wanita wajahnya itu kalau dibutuhkan. Jadi nggak semua penjual sayur umah datang, bukaan wajahmu, awakmu sopo, ya enggak gitu. Ketika dibutuhkan memang terkadang dibutuhkan. Misal contoh transaksi uang besar, transaksi uang besar, awalnya lewat telepon, ya kan? Terus dia membayar, terus minta kuncinya. Terus kamu ini siapa? Kan dibutuhkan kan? Kamu ini siapa kok bisa ujug-ujug minta kunci? Saya istrinya A. Waduh jangan, saya belum tahu kamu itu siapa. Bisa aku lihat wajah kamu, ini dibutuhkan. Nah kalau transaksi begini, nih Pak saya beli sayur, kan udah ketahuan dia. Bukan wajahmu sik. Nah itu jenenge bujukan. Ulama juga sepakat ketika menjadi saksi, saksi, maka harus dia buka wajahnya. Karena itu perkara yang diperbolehkan. Bagaimana kau menjadi saksi sedangkan saya nggak tahu siapa kamu? Kamu sama nggak dengan foto? Maka ketika di imigrasi boleh nggak membuka wajahnya? Boleh, karena antara paspor dengan orangnya ini sama nggak? Nah kalau nggak dibuka wajahnya ya berarti pegang paspornya orang pun juga sudah bisa, berarti lewat aja. Tidak, itu dibutuhkan untuk mencocokkan antara data dengan kamu itu siapa. Ketika bikin paspor, nggak buka wajah, foto pakai apa? Cadar. Lalu foto pakai cadar, buktinya paspor itu supaya identitas kamu tuh terlihat. Itu ketika dibutuhkan nggak apa-apa. Jadi orang nggak darurat, ya terserah, nggak usah foto, nggak usah bikin paspor, pulang lagi aja kamu. Karena pahamnya dia salah. Dan masih ada dalil yang lain. Masih ada dalil yang lain. Di antaranya larangan memakai sutra. Larangan memakai sutra yang murni. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Waktu itu dia punya penyakit gatal. Maka Nabi membolehkan pada dia untuk pakai sutra. Sutra ini kenapa Rasul melarangnya bagi laki-laki? Karena asal sutra nggak dilarang, tapi sutra ini wasilah menuju tasabuh. Wanita kalau laki-laki kalau pakai sutra itu dia bisa bertasyabuh dengan wanita. Dari sisi mana? Dia kalau pakai sutra itu dia bisa punya gerakan seperti gerakan wanita, karena saking halusnya sutra itu jadi membuat dia bergerak itu seperti gerakan wanita, dan ini dilarang oleh syariat. Maka larangan sutra itu karena wasilah
akan terjadi tasyabbuh dengan wanita. Oleh karenanya ketika orang sakit gatal, enggak darurat kok pakai sutra, tapi kenapa Rasul bolehkan? Ini diantara alasan kenapa perkara haram kalau itu dibutuhkan itu boleh. Haram lil wasilah. Alasannya nomor 3 tentang bai'ul aroya. Rasul itu melarang, Rasulullah bai'a mubuzabana, kurma dengan rutop dijual, itu dilarang oleh syariat. Kenapa kok dilarang? Karena ini wasilah akan menjadi riba fadl. Karena rutop dengan kurma ini kalau terjadi transaksi ini akan menjadi riba fadl, karena takaran pada kurma dengan rutopnya 1 kilo, kurmanya 1 kilo, pasti akan menyusut rutop itu ketika menjadi kering. Agak kering kan basah berat, kalau kering kan menyusut, berarti timbangannya 1 kilo akan berkurang dengan 1 kilo, walaupun asalnya sekilo sama sekilo, tapi ada penyusutan. Makanya dilarang, karena itu berakibat riba fadl. Tapi itu diperbolehkan oleh syariat dalam bai'ul aroyah, yaitu orang miskin. Ada orang miskin dikasih rukhsah oleh Nabi dalam namanya bai'ul aroyah, dia butuh berlezat-lezat, ya tana'an bi rutop, tapi dia nggak punya uang, punyanya hanya rutop, punyanya hanya kurma, dia nggak punya duit untuk beli rutop. Ya, maka Rasulullah SAW membolehkan kepada mereka, walaupun dengan beberapa syarat ya. Tapi kan intinya kan hanya sekedar bersenang-senang, pengen berlezat-lezat, nggak darurat sih kalau nggak makan rutop juga nggak paten kan gitu kan. Atau Nabi bilang ya udah jual aja rutop kamu, kurma kamu lebih dulu, dapat duit baru beli rutop, kan bisa begitu Nabi kan. Berarti hajatnya nggak mendesak banget gitu kan, nggak mendesak banget, tapi Nabi perbolehkan mereka kan. Nah ini karena jadi haram karena wasilah, itu boleh dilakukan kalau memang dibutuhkan. Paham ya kan? Misal contoh istri kamu lagi jatuh, butuh dipijat, nggak ada tukang pijat ahli kecuali Pak Amron. Ya 2 pilihan, kamu biarin saja istrimu biar bembeng, akhirnya nanti nggak bisa jalan, nggak darurat kok. Atau kamu pijet ke tukang urut wanita yang justru nggak mahir, kalau salah uratnya ya tambah masalah ya. Kalau antum berkomitmen nggak boleh ya biarin aja sampai elak gitu kan ya, karena nggak darurat. Dan itu pemahamannya sebagian ikhwah itu begitu, dan fala kadzalik. Ta'annud dalam agama, tahmuk dalam agama, ya terlalu hulu dalam agama. Ya kita juga nggak boleh mengabaikan, bermudah-mudahan ini istri kita masa dipegang oleh laki-laki, kita juga nggak bermudah-mudahan. Tapi di saat kita benar-benar butuh, walaupun tidak sampai ke derajat darurat, mau diapain? Ya kita pijatkan aja kalau saya.